Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dasiman Nurpayu Harahap. Di berita kali ini saya akan membawakan topik-topik hangat dalam negeri yang sedang marak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Apa saja beritanya? Saksikan. Pemirsa, isu mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mencuat dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tuduhan ini bermula dari laporan yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang diwakili oleh Egy Sujana, yang menduga adanya pemalsuan ijazah yang digunakan oleh Jokowi. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dengan melakukan serangkaian penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik tudingan tersebut. Dalam proses penyelidikan, Bareskrim Polri tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait, tetapi juga melakukan verifikasi langsung ke berbagai instansi pendidikan yang pernah ditempuh oleh Jokowi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Rektorat UGM, Fakultas Kehutanan UGM, Perpustakaan dan Arsip UGM, SMA Negeri 6 Surakarta, serta berbagai instansi terkait lainnya. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi mulai dari teman-teman kuliah Jokowi, alumni UGM, serta pihak-pihak terkaitnya. Total sebanyak 39 saksi telah diperiksa untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif. Sebagai bagian dari proses penyelidikan, Bareskrim Polri juga melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah-ijazah yang dipermasalahkan. Uji lapor ini dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen dan membandingkannya dengan dokumen perbandingan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Hasil dari uji lapor menunjukkan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi identik dengan produk aslinya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang komprehensif, Bareskrim Polri akhirnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan memenuhi syarat kelulusan. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Daharjopuro menjelaskan bahwa tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Dengan demikian, penyelidikan terhadap laporan dugaan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Pernyataan Bareskrim Polri ini sekaligus menjawab polemik yang sempat berkembang di masyarakat mengenai keabsahan ijazah Jokowi. Meskipun demikian, kasus ini sempat menyeret Jokowi untuk memberikan klarifikasi di Bareskrim Polri. Pada saat itu, Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan riwayat pendidikannya mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Kasus ijazah palsu ini juga menyeret sejumlah nama yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi tidak benar. Polda Metro Jaya bahkan memeriksa 24 saksi terkait dengan laporan Jokowi mengenai fitnah dari pencemaran nama baik. Beberapa nama di antara lain RHS, RSN, TT, ES, dan KTR. Meskipun kasus ini telah dihentikan oleh Bareskrim Polri, namun dampak dari isu ini cukup signifikan terhadap citra Jokowi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan dalam menyebarkan informasi terutama yang belum terverifikasi kebenarannya. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi pada Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang di Stadion Suita City, Osaka. Pertandingan ini menjadi penutup fase grup bagi kedua tim. Pelatih Patrick Kluivert telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi tim Samurai Biru yang sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia. Indonesia datang ke laga ini dengan modal positif setelah kemenangan 1-0 atas Cina di kandang sendiri. Gol penalti oleh Romeni membawa Garuda memastikan tempat di babak playoff, menempati posisi keempat besar grup. Hal ini membuat skuad Indonesia tetap fokus meski sudah lolos ke babak berikutnya. Kapten tim Jai Ides menegaskan kesiapan dan optimisme tim menghadapi Jepang. Ia menyatakan bahwa skuad Garuda akan bermain dengan penuh semangat dan fokus untuk memberikan yang terbaik. Persiapan tim berjalan lancar tanpa hambatan berarti dan mereka siap menghadapi tekanan di laga tandang ini. Presiden Indonesia juga memberikan dukungan dan pesan agar Presiden Indonesia juga memberikan dukungan dan pesan agar para pemain bermain dengan hati untuk bangsa. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk menunjukkan performa terbaik di lapangan. Meskipun Jepang sudah memastikan juara grup, pertandingan ini tetap penting untuk menjaga momentum dan kebanggaan nasional. Indonesia juga memiliki catatan kandang yang kuat dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Namun, performa tandang masih menjadi tantangan. Dalam 4 laga tandang sebelumnya, Indonesia hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Oleh karena itu, pertandingan melawan Jepang menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan tersebut.
Jepang sendiri sempat mengalami penurunan fokus setelah memastikan lolos, terbukti dari kekalahan mereka atas Australia. Namun, sebagai tuan rumah pertandingan ini, mereka tentu ingin menutup fase grup dengan hasil positif. Tim Samurai Biru memiliki kualitas pemain yang mumpuni dan pengalaman di level internasional yang tinggi. Indonesia bertekad menunjukkan bahwa keberhasilan mereka melaju ke babak berikutnya bukanlah kebetulan. Mereka ingin membuktikan kemampuan dan semangat juang yang tinggi di hadapan lawan yang kuat. Laga ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pelatih dan pemain untuk terus berkembang. Pemirsa, selanjutnya pemerintah Indonesia resmi menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM di seluruh SPBU di tanah air. Penurunan harga ini berlaku mulai hari ini yang memberikan keringanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Harga Pertamax atau RON 92 dari 12.400 per liter menjadi 12.100 per liter. Penurunan harga ini mengikuti dinamika harga minyak dunia yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM agar lebih sesuai dengan kondisi pasar global. Penurunan harga ini mengikuti dinamika harga minyak dunia yang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM agar lebih sesuai dengan kondisi pasar global dan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini menjadi respon positif dari berbagai kalangan. Selain Pertamax, jenis BBM lain juga mengalami penyesuaian harga. Penurunan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi terutama di sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada BBM. Pelaku usaha berharap kebijakan ini dapat membantu menekan biaya operasional mereka. Masyarakat umum menyambut baik penurunan harga BBM ini. Dengan harga yang lebih terjangkau, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan inflasi dapat dikendalikan. Penurunan harga BBM juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi ekonomi dalam negeri untuk menentukan kebijakan harga BBM selanjutnya. Penyesuaian harga yang tepat diharapkan dapat menjadi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik pemirsa, sekian berita hari ini. Saya Dasima Nurfa Ayu Harahap, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.